Baik, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan selamat datang kembali di pelatihan Private C Batch 1 tahun 2026 Erlangga Executive Education Center. Nah, di sini bersama saya Felicia selaku moderator yang akan memandu berjalannya kelas pada malam hari ini dengan materi yaitu perpajakan internasional. Nah, pelatihan akan dilaksanakan sampai 20.30 waktu Indonesia bagian Barat dan kemudian untuk absensi akan dikirimkan melalui chat Zoom ya Bapak Ibu. Jadi untuk link absensi itu tidak saya taruh di grup tetapi taruh di chat Zoom. Jadi mohon agar Bapak Ibu tetap memperhatikan pelatihan dari awal, pertengahan hingga akhir dan juga dapat menyalakan kamera hingga akhir. Nah, adapun pemateri kita bersama Bapak Oktasindu dan untuk mempersingkat waktu, monggo Bapak waktu dan layar kami persilahkan. Baik, matur nuwun Bu Felicia. Oke, Sama-sama. baik, Bapak. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu, semoga masih tetap semangat nggih untuk malam hari ini walaupun masih libur ya ini di nuansa libur tapi kita harus mengadakan pertemuan ini tapi semoga tetap semangat nanti sampai akhir Bapak Ibu. Oke, monggo mungkin menikmati bersama keluarga boleh Bapak Ibu nggih kita relaksasi karena pajak badan kita ada relaksasi Bapak Ibu nggih akhirnya di injury time-nya. Nah, jadi kita juga sedikit relaksasi juga untuk materi kita seperti itu. Oke, baik. Saya izin untuk share screen Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu masih melanjutkan materi yang kemarin terkait dengan subjek dan objek. Nah, kemarin kita masuk di pasal 4 ayat 3 ya. Jadi kaitannya dengan yang non-objek pajak. Nah, kemarin kita sudah sampai poin F dengan detailnya yang sampai anaknya 10 itu Bapak Ibu ya, kita sudah ulas gitu ya. Kita lanjutkan untuk berikutnya ada lagi. Monggo nanti Bapak Ibu kalau ada yang ingin disampaikan kita sharing aja Bapak Ibu ya. Jadi kita monggo ini apa mengalir saja seperti itu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi kita lanjutkan yang kemarin kita sudah sampai F. Nah, kita G, poin G di sini di pasal 4 ayat 3 yaitu yang bukan non-objek pajak adalah iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Nah, ini berarti dana pensiun benar-benar diberikan apa diskresi Bapak Ibu ya. Jadi kita dibayari oleh pemberi kerja jaminan hari tua dan jaminan pensiun sesuai standarnya BPJS Ketenagakerjaan nih Bapak Ibu ya. Itu tidak perlu menjadi penghasilan. Terus kemudian skema BPJS itu kan juga menyaratkan bahwa dari si pekerja juga memberikan iuran gitu ya, seperti itu. Nah, membayarkan iuran. Nah, iuran yang dibayarkan oleh pegawai itu JHT ataupun JP tadi itu juga boleh sebagai pengurangan. Nah, ini ya, jadi Bapak Ibu ya, jadi benar-benar dana pensiun ini didiskresi bahwa nanti kena pajaknya itu benar-benar nanti Bapak Ibu ya, ketika itu diterimakan pensiun. Dan ketika itu dibayarkan ke dana pensiun itu ya, itu bukan objek pajak Bapak Ibu. Termasuk dana pensiun ketika menginvestasikannya nanti ini ya salah satunya di depositus mungkin seperti itu ya yang aman itu ya. Jadi investasi yang aman salah satunya di deposito gitu ya. Nah, di situ juga diberikan diskresi Bapak Ibu. Jadi dana pensiun ketika dapat bunga dari deposito dari uang dana pensiunnya tadi yang ditaruh di situ, ketika dapat bunga itu bukan objek pajak juga, Bapak Ibu. Nah, ini ya, jadi benar-benar dana pensiun ini pembentukannya dilindungi, Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar ekosistem nantinya dana pensiun itu akan diberikan itu benar-benar dilindungi, Bapak Ibu. Jadi harapannya tidak ada pemotongan sana sini, Bapak Ibu ya. Jadi baru ketika dana pensiun itu diserahkan kepada yang berhak menerima gitu ya. Nah, itu baru ada pajaknya Bapak Ibu. Nah, terlepas nanti uh, pemberiannya ada yang sekaligus, kemudian ada yang uh,
ini Bapak Ibu ya, seperti pegawai ya, jadi diberikan rutin. Nah ini ya, nah itu beda perlakuan Bapak Ibu. Jadi kalau yang diberikan sekaligus itu sifat pajaknya adalah final Bapak Ibu. Ya. Jadi final, kemudian tarifnya lebih rendah. Nah ini ya Bapak Ibu ya, itu tadi. Tapi kalau yang diberikan rutin, nah maka perlakuannya seperti pegawai Bapak Ibu. Nah ini ya, jadi sifat pajaknya seperti ya seperti penghitungannya seperti pegawai Bapak Ibu ya, cuman biaya jabatannya lebih rendah Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang umumnya 6 juta per tahun, nah ini hanya 2.400.000 pengurang biaya jabatannya. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi itu sekilas terkait dengan dana pensiun. Beda dengan yang kemarin kita ulas Bapak Ibu ya, ketika terima klaim mamanya kita sakit, Bapak Ibu kita ikut asuransi, nah maka klaimnya itu, nah itu bukan objek pajak Bapak Ibu. Jadi asuransi itu tadi kena pajaknya adalah di depan. Nah ini ya. Jadi kalau semisal kemarin JHT, jaminan eh, JKK, JKM, nah ini ya, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian itu ketika dibayari oleh pemberi kerja itu menjadi objek penghasilan Bapak Ibu. Ya. Nah, terus kalau mamanya karyawan tadi, saya ingin nambah lah, kurang kurang ini ya nanti klaimnya apa istilahnya itu tadi ya. Jadi terus mau ikut sendiri gitu ya. Nah, itu ya. Walaupun sebenarnya itu tadi ya batasannya kan ada Bapak Ibu nih terkait dengan kepesertaan asuransi nih Bapak Ibu terkait dengan pesannya klaim. Nah, terkadang ikut sendiri ini ya. Seperti itu juga nanti dianggap uang yang dipakai untuk asuransi itu sudah terutang pajak. Jadi ya itu tadi ya. Jadi tidak ini tadi ya sudah selesai. Nah, terus waktu klaim Bapak Ibu ketika sakit itu ya, maka itu tidak akan direpoti dengan harus membayar pajaknya. Seperti itu Bapak Ibu nih. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan beda perlakuan antara istilahnya asuransi yang kesehatan itu tadi ya dengan asuransi yang terkait dengan dana pensiun. Nah, itu ya. Oke, kita lanjutkan yang poin H. Nah, di penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun. Nah, ini tadi nyambung dengan poin yang kita tadi ya. Sebagaimana dimaksud pada huruf G dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan keputusan Menteri Keuangan dalam Undang-Undang HPP, ini poin terkait dengan ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan ini dihapus Bapak Ibu. Nah, tujuannya biar lebih agil ya, lebih lincah lagi aturan ini bisa fleksibel dengan menyesuaikan dengan kondisi pada saat itu nih Bapak Ibu nih sehingga KMK ini dihapuskan di Undang-Undang HPP. Jadi Ciptaker itu disampaikan Bapak Ibu bidang-bidang tertentu itu apa saja itu ah, cita-citanya harus diatur dalam keputusan Menteri Keuangan. Tapi setelah ditimbang ternyata di HPP itu yang ditetapkan dengan KMK ini dihapus Bapak Ibu nih. Nah, seperti itu melihat dinamisasi yang terjadi di negara kita seperti itu Bapak Ibu. Nah ini ya, jadi bidang-bidang tertentu itu apa saja Bapak Ibu? Contohnya tadi ya. Jadi dana pensiun oleh manajer investasinya itu ditaruh ke tadi salah satunya ke deposito yang aman ya. Kita cari investasi yang aman ya Bapak Ibu ya, yaitu deposito. Nah, maka ketika dapat bunga, imbalan bunganya tadi yang diterima dana pensiun itu bukan objek pajak Bapak Ibu. Nah ini ya, jadi benar-benar dijamin Bapak Ibu ya. Nah ini ya, seperti itu. Kemudian yang I, bagian laba atau sisa hasil usaha atau SHU ya kita kenalnya, yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi. Nah ini ya, jadi bagian laba atau sisa hasil usaha. Nah ini ya, SHU. Ini dulu sempat kita SHU ini objek pajak ya, jadi sama seperti dividen. Nah ini ya, itu periodenya 2008, 36 2008 ya, itu 2009 ya, sampai 2 November 2020. Nah, itu kita SHU koperasi itu disamakan dengan dividen. Jadi harus bayar pajak. Seperti itu ya. Jadi kaitannya. Nah, kemudian Undang-Undang Ciptaker merubah itu. Nah, ini ya. Jadi SHU sudah tidak. Nah, ini ya. Kemudian bagian laba perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham. Nah, kemarin kita diskusi terkait dengan prive, Bapak Ibu ya. Jadi, nah itu tadi ya, kalau di perseroan komanditer itu prive, itu bukan objek pajak Bapak Ibu ya. Nah, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif Bapak Ibu ya. Ini kaitannya dengan yang bukan bentuknya PT Bapak Ibu ya. Ya ini jadi badan usaha. Jadi bukan badan hukum ya Bapak Ibu ya.
Jadi yang di mana ada bagian laba yang diberikan ini ya kepada anggota ini ya, artinya pemilik seperti itu ya. Nah, di itu juga tidak. Nah, makanya di beberapa perencanaan pajak itu Bapak Ibu nggih, untuk yang startup bagi yang mau mulai itu ya, disarankan bentuknya itu CV Bapak Ibu nggih. Jadi karena nantinya nanti kalau mereka dapat bagian laba dari usaha mereka itu bukan objek pajak Bapak Ibu nggih. Nah, itu. Jadi ini kaitannya dengan tax planningnya di situ Bapak Ibu. Nah, ini nggih. Nah, oke, itu. Kemudian berikutnya, nah ini yang C ini dihapus Bapak Ibu. Nah, dihapusnya di tahun 2008. Jadi 36 2008 itu dihapus Bapak Ibu. Jadi aslinya itu di 17 2000 itu adalah ada bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha. Jadi dulu istilahnya reksadana atau mutual fund ini Bapak Ibu nggih, itu termasuk baru Bapak Ibu di Indonesia. Nah, akhirnya karena masih baru bayi Bapak Ibu nggih, masih butuh pengawasan, perlindungan seperti itu ya. Akhirnya diberikan diskresi Bapak Ibu. Jadi kalau manajer investasinya reksadana itu menaruh dana reksadananya tadi ke obligasi Bapak Ibu nggih. Nah, maka ketika terima bunga obligasi, nah itu bukan objek pajak Bapak Ibu. Dulunya Bapak Ibu nggih. Nah, terus kemudian Undang-Undang 36 2008 itu menimbang akhirnya kok kelihatannya sudah mulai settle nih Bapak Ibu nggih. Nah, akhirnya di 36 2008 poin ini dihapus Bapak Ibu. Nah, itu diikuti juga PP di bawahnya juga mengikuti Bapak Ibu nggih. Jadi kalau reksadana itu manajer investasinya ke obligasi, maka bunga obligasinya itu akhirnya 2009 2010 itu masih nol nih Bapak Ibu, kemudian naik 5%, kemudian mau naik lagi waktu itu kalau nggak salah PP 100 tahun 2013 kalau nggak salah itu menjelang akhir tahun 2013 nih Bapak Ibu nih. Itu kan mau naik lagi nih Bapak Ibu. Karena sebenarnya bunga obligasi waktu itu tuh kalau biasa nih perorangan itu mau di bunga obligasi itu bunganya itu kena pajak 15% Bapak Ibu. Nah, ini ya. Jadi kena pajak 15%. Nah, kemudian waktu itu ini ya reksadana masih belum siap kalau umpamanya mau disamakan seperti kalau itu tadi ya itu tadi yang kita invest langsung ke obligasi seperti itu. Akhirnya muncullah PP 100 tahun 2013 itu yang menunda akhirnya 5% Bapak Ibu nggih. Nah, ini nggih. Jadi tetap 5% kemudian 2021 Bapak Ibu. Ini ada ini waktu itu Pak Presiden tahun 2020 itu menggaungkan ya. Jadi kalau ada investor luar negeri mau invest di obligasi di Indonesia itu diberi karpet merah Bapak Ibu. Jadi tarifnya PPh enam itu sebenarnya yang seperti kemarin kita di pengantar kemarin itu ya. Sebenarnya single tarif Bapak Ibu ya, 20%. Nah, ini ya. Nah, kemudian dengan adanya Cipta Kerja tadi yang memberikan karpet merah untuk investor asing tadi ya, akhirnya diamini dalam PP-nya itu Bapak Ibu ya, PP 9 tahun 2021 ya, itu ya di 2 Februari 2021 itu ya. Itu akhirnya 6 bulan setelah masa itu 10% itu berlaku Bapak Ibu nggih. Nah, akhirnya ya itu tadi, akhirnya kan timpang Bapak Ibu, masa luar negeri diberi 10%, warga negara Indonesia sendiri yuk invest obligasi kena 15 Bapak Ibu. Akhirnya enggak sampai 1 bulan Bapak Ibu, di akhir Agustus itu terbit Bapak Ibu PP 91 tahun 2021. Nah, akhirnya sama Bapak Ibu 10%. Nah, ini juga berlaku juga untuk reksadana Bapak Ibu. Jadi akhirnya sekarang Bapak Ibu kalau Bapak Ibu invest ke obligasi sendiri atau via manajer investasi reksadana itu tadi Bapak Ibu nggih, atau orang asing itu juga semua sekarang tarifnya 10% Bapak Ibu. Nah, ini ya jadi fair flying fit. Nah, ini ya harapannya itu tadi sudah setara ini Bapak Ibu nggih semuanya. Nah, ini ya dapat tarif 10%. Nah, inilah yang akhirnya menjadikan
PPh enam itu yang dulunya single tarif 20% Bapak Ibu jadi 10% Bapak Ibu nggih. Jadi ya itu tadi. Nah ini ya, jadi spesial case untuk bunga obligasi. Nah ini ya, seperti itu. Nah itu kita sedikit ulas terkait dengan sejarah itu Bapak Ibu nggih. Itu tadi. Nah, kemudian ini poin K. Nah, ini ya. Jadi penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal Ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut satu merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Dan yang kedua, sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. Nah, kemarin sudah sempat kita ulas pasal 4 ayat 2, Bapak Ibu nggih, di mana ada pengenaan pajak atas pelepasan saham modal Ventura terhadap pasangan usahanya. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Jadi itu tadi pasangan usahanya ketika sudah besar. Ya, kemarin sempat kita ulas Bapak Ibu nggih. Jadi modal Ventura ini sebenarnya kurang diminati Bapak Ibu nggih karena returnnya kurang instan Bapak Ibu nggih. Jadi ya itu tadi natural Bapak Ibu nggih mendampingi dari bayi kemudian sampai dewasa siap ditinggal. Nah, ini ya. Nah, maka ketika selama perjalanan sampai dewasa tadi, ketika membagikan laba, Bapak Ibu, ternyata sudah laba duluan, Bapak Ibu, nggih. Maka ini dijamin, Bapak Ibu. Modal Ventura tadi, ketika terima laba dari perusahaan pasangannya tadi, itu bukan objek pajak, Bapak Ibu. Nah, ini nggih. Jadi itu tadi, itu jadi benar-benar ekosistem modal Ventura sebenarnya oleh undang-undang itu ditopang, Bapak Ibu, nggih. Jadi benar-benar disupport, Bapak Ibu. Ya, cuman ya peminatnya masih sedikit, Bapak Ibu, nggih. Tapi sekarang kelihatannya naik Bapak Ibu dengan banyak perusahaan startup ini ya. Nah, ini apa modal Ventura mulai banyak bermunculan Bapak Ibu nggih, seperti itu nggih. Nah, jadi itu tadi karena kelebihannya ketika masih belum dewasa pun sudah menghasilkan bagian laba ke modal Venturanya itu bukan objek, itu jaminan ini ya dari aturan ini Bapak Ibu nggih, seperti itu. Nah, baru kena pajaknya modal Ventura itu ketika melepas perusahaan pasangannya itu tadi seperti itu. Ya. Oke, itu Bapak Ibu ya. Kemudian beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Nah, ini nggih. Jadi beasiswa ini nggih. Jadi benar-benar iklim pendidikan itu disupport Bapak Ibu nggih. Jadi pemberian beasiswa oleh perusahaan itu nggih. Nah, ini nggih. Itu nanti juga bisa Bapak Ibu nggih, menjadi beban. Nah, dan dari sisi penerima beasiswa itu bukan objek penghasilan. Seperti itu Bapak Ibu nggih. Jadi ini kaitannya dengan beasiswa. Kemudian poin M, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Nah, ini revisinya di Undang-Undang HPP ini ya, Ciptaker ini direvisi Bapak Ibu sedikit di HPP yaitu poin ditetapkan dengan PMK itu dihapus Bapak Ibu. Nah, ini ya. Jadi bebas Bapak Ibu ya ketentuannya ini ya. Jadi tidak dibatasi harus PMK yang terbit ini ya, mengikuti PMK yang ada. Nah, ini ya. Jadi ini kaitannya dengan apa? Litbang, pendidikan dan Litbang ini benar-benar Bapak Ibu ya, silpanya kalau diinvestasikan kembali dalam sarana prasarana yaitu nanti akan bebas dari pajak, bukan objek pajak nggih. Tapi terkadang ini Bapak Ibu nggih, silpa itu kan juga digunakan sebagai dana abadi Bapak Ibu nggih. Jadi terkadang ya kalau lebih dari 4 tahun tidak dirupakan dalam sarana prasarana ya terpaksa harus ada pajak yang harus dibayar Bapak Ibu nggih. Jadi itu kaitannya dengan uh, sisa lebih ini yang diterima atau diperoleh badan yang bergerak dalam bidang pendidikan dan litbang ini, Bapak Ibu. Ya. Jadi batasnya 4 tahun ini, Bapak Ibu. Ketika 4 tahun tidak diinvestasikan dalam bentuk sarana prasarana, ya berarti ya tadi akan menjadi objek pajak.
Kemudian N, Bapak Ibu, ini ada bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Nah, sama seperti tadi, dalam Undang-Undang HPP yang direvisi dari Cipta Kerja, poin ditetapkan dengan PMK dihapus, Bapak Ibu. Oke. Jadi ini terkait dengan BPJS, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini. Jadi bantuan atau santunan yang dibayarkan BPJS kepada wajib pajak itu adalah bukan objek pajak Bapak Ibu nggih. Jadi itu. Nah, ini nggih. Jadi sesuai ketetapan dari BPJS tanpa harus menunggu dari PMK seperti itu. Nah, kemudian tambahan bukan objek pajak di Undang-Undang Cipta Kerja dan dipertahankan di Undang-Undang HPP. Jadi sebelum Ciptaker poin O dan P ini tidak ada Bapak Ibu nggih. Di Cipta Kerja akhirnya dimunculkan Bapak Ibu yaitu terkait dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji Bapak Ibu, BPIH dan atau yang BPIH khusus ya, ONH plus ini Bapak Ibu nggih. Dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu yang diterima Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Dalam Undang-Undang HPP, poin ditetapkan dengan PMK dihapus Bapak Ibu nggih. Jadi tetap dipertahankan di HPP, cuman yaitu tadi poin uh, apa itu diatur PMK tidak ada Bapak Ibu ya. Jadi itu ya. Jadi benar-benar BPKH ini apa mendapatkan diskresi Bapak Ibu ya untuk investasinya. Ya ini Bapak Ibu ya. Jadi yang nantinya menjadi nilai manfaat Bapak Ibu ya ketika peserta jamaah haji ini mau berangkat gitu ya bisa mengurangi biaya yang harus dibayarkan seperti itu ya. Jadi investasinya seperti itu. Oke. Kemudian poin P, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidanginya. Nah ini Bapak Ibu nggih, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut atau ditempatkan sebagai dana abadi. Nah ini Bapak Ibu nggih, kalau yang ini ah, boleh ya. Nah, ini diperolehnya sisa lebih atau ditempatkan sebagai dana abadi. Nah, ini tadi nggih, Bapak Ibu nggih. Jadi 4 tahun itu nggih batasnya itu harus diinvestasikan seperti itu. Yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Ini nggih dalam Undang-Undang HPP poin yang ditetapkan dengan PMK dihapus Bapak Ibu nggih. Seperti itu. Nah, kemudian konsep biaya dan beban Bapak Ibu. Jadi dari analisis biaya jika dikaitkan dengan pembukuan di perusahaan maka identik dengan biaya operasional. Nah ini ya. Nah, ketika wajib pajak memiliki usaha, maka biaya operasional tersebut boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dari usaha sepanjang terpenuhinya konsep matching cost against revenue. Nah, ini ya konsep apa yang menjadi fundamental di akuntansi Bapak Ibu nggih. Jadi menandingkan antara biaya dengan pendapatannya. Nah, ini ya Bapak Ibu nggih. Nah, dalam konsep matching principle terkait dengan cost tersebut tertuang di dalam pasal 6 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPA. Yang 6 ayat 1 ini beban-beban yang boleh Bapak Ibu nggih atau kita kenalnya sebagai deductible expense. Nah, sedangkan yang 9 ayat 1 ini adalah beban-beban yang tidak boleh Bapak Ibu nggih atau non deductible expense. Nah, ini nggih yang kemarin sempat kita ulas Bapak Ibu nggih kaitannya dengan yang biaya untuk ini nggih pemilik tadi nggih pengeluarannya tapi dimasukkan ke usaha nggih Bapak Ibu nggih. Nah, itu. Dan besarnya penghasilan kena pajak bagi WP dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Kita kenal istilah mendapat, menagih, dan memelihara ini dengan istilah 3M, Bapak Ibu. Jadi kegiatan 3M itu yang yang terkait dengan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Kalau di luar itu maka non-deductible, Bapak Ibu. Nah, yang termasuk dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH. Apa saja itu? Nah, kita coba ulas Bapak Ibu nggih. Yang pertama yaitu biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.
Nah, antara lain ada biaya pembelian bahan, kemudian biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. Nah, ini kalau yang pertama Bapak Ibu biaya pembelian bahan, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini terkait dengan laporan HPP-nya Bapak Ibu ya, harga pokok eh, produksinya, penjualannya ini Bapak Ibu nggih. Jadi pembelian bahannya ini Bapak Ibu nggih, kaitannya dengan raw materialnya. Nah, ini nggih. Nah, ini nantinya bisa ditandingkan Bapak Ibu dengan PM masukannya Bapak Ibu. Nah, ini nggih PPN. Jadi dalam kontrol dalam biaya ini Bapak Ibu nggih. Jadi perlu yang namanya ekualisasi Bapak Ibu nggih. Jadi di matchkan antara SPT PPh badannya di biaya pembelian bahan di matchkan dengan PPN SPT PPN-nya seperti itu Bapak Ibu nggih. Nah, tapi kalau tidak sama bagaimana Bapak Ibu? Tidak ada masalah Bapak Ibu nggih. Contohnya kan kadang kita beli juga dari non PKP nggih Bapak Ibu nggih. Nah, mungkin karena pertimbangannya lebih murah juga. Nah, ini ya. Terus kemudian itu ya walaupun ada kerugiannya Bapak Ibu nggih. Nah, ini tadi ya, tidak bisa menjadi kredit pajak. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Tapi itu itu tadi nggih, nggak ada masalah. Kalau memang semisal beda antara SPT PPh Badan dengan SPT PPN. Yang penting kita tahu penyebabnya. Oh, karena kita banyak beli dari yang jualan itu bukan PKP atau pengusaha kena pajak. Jadi ya nggak ada masalah sebenarnya. Gitu, nggih. Nah, kemudian yang terkait dengan biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. Nah, ini Bapak Ibu, nggih. Nah, ini nanti equalnya SPT PPh Badan dengan PPh satu Bapak Ibu. Nah, ini ya. Jadi akun untuk terkait dengan gaji ini Bapak Ibu nggih. Nah, upah gaji honorarium dan sejenisnya tadi yang substance-nya itu dia adalah seperti itu. Nah, maka itu akan diekualkan Bapak Ibu. Nah, apakah harus sama? Kalau memang beda bagaimana? Boleh Bapak Ibu, tidak ada masalah Bapak Ibu nggih. Ketika di-matchkan ternyata kok nggak sama, nggak apa-apa. Salah satu penyebabnya apa Bapak Ibu? Salah satunya tadi. Nah, kan perusahaan kalau ikut BPJS Ketenagakerjaan kan wajib membayari persentase kaitannya JHT dengan JP nggih, jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Nah, ini nggih. Nah, dari sisi ini tadi Bapak Ibu nggih, eh, pegawai PPh satunya kan tidak muncul ini Bapak Ibu sebagai penghasilan. Nah, padahal itu muncul sebagai beban. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Jadi ya itu tadi. Nah, boleh nggak match. Yang penting kita tahu apa penyebab nggak samanya itu kenapa. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini nggih. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga ada bunga sewa, royalti. Nah, ini juga nanti diekualisasikan Bapak Ibu nggih dengan SPT ini kalau sekarang jadi unifikasi nggih Bapak Ibu nggih, PPh 23-nya Bapak Ibu nggih. Jadi sekarang unifikasi itu adalah gabungan dari PPh 22, 23, 4 ayat 2, 15 dan 26. Kalau dulu um, berjalan sendiri-sendiri Bapak Ibu nggih, SPT-nya juga sendiri-sendiri. Nah, sekarang 5 PPh tadi gabung jadi satu SPT yaitu SPT unifikasi. Nah, itu di matchkan Bapak Ibu nggih. Walaupun tujuannya itu tadi Bapak Ibu nggih, digabungkan itu is administration Bapak Ibu nggih, kemudahan administrasi Bapak Ibu nggih. Nah, jadi kalau dulu telat semuanya Bapak Ibu bisa dibayangkan satu SPT 100.000, umpamanya telat 3 sudah 300.000 Bapak Ibu. Nah, kalau sekarang telat 3 tadi nggih kan karena satu SPT, nah cukup bayarnya 100.000. Nah, ini Bapak Ibu nggih, jadi itu perubahan is administration yang ada di perpajakan Bapak Ibu nggih. Nah, kemudian ada biaya perjalanan, ya ini Bapak Ibu nggih, ini juga apa menjadi pertimbangan biaya perjalanannya. Terus kemudian kalau dapat uang kegiatan ini juga bisa match dengan PPh satunya Bapak Ibu nggih. Lamsam kah? Nah, ini Bapak Ibu nggih. Nah, atau tidak. Nah, itu juga menjadi nanti apa eh, objeknya yang tadi nggih. Nah, ini. Nah, kemudian biaya pengolahan limbah. Nah, ini nggih. Jadi perpajakan kita sudah green concern Bapak Ibu nggih. Jadi ya itu tadi dan pengolahan limbah ketika itu ada pengeluaran maka ya itu tadi sudah boleh untuk menjadi beban seperti itu Bapak Ibu. Kemudian premi asuransi. Nah, tadi nggih
premi asuransi itu yang tadi kita ulas terkait dengan yang standar aja Bapak Ibu nggih, kaitannya dengan BPJS Ketenagakerjaan tadi nggih. Nah, ini premi asuransi boleh jadi beban. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Nah, itu. Jadi itu kaitannya dengan ekualisasinya tadi nggih. Nah, kemudian 7, biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, Bapak Ibu nggih. Jadi ini kaitannya dengan biaya promosi. Nah, sekarang kalau di SPT, Bapak Ibu nggih, itu kaitannya dengan entertain, promosi itu ada sendiri, Bapak Ibu nggih. Jadi detail sekali, Bapak Ibu nggih. Jadi ini kaitannya dengan ah, menjamu siapakah, kemudian diberi apakah, posisinya apakah. Nah, ini nggih. Jadi ini kaitannya dengan detailnya tadi nggih. Jadi kalau nah itu tadi nggih, kaitannya dengan itu tadi kalau tidak ada detailnya maka ya itu tadi dianggap tidak ada daftar nominatifnya Bapak Ibu dan itu tidak boleh jadi beban Bapak Ibu nggih. Seperti itu. Nah, kemudian biaya administrasi 8 ini, ya. Ini tentu saja kaitannya dengan administrasi kantornya atau di pabriknya. Nah, ini ya, mungkin ada administrasinya. Kemudian pajak yang ke-9, kecuali pajak penghasilan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau semisal perusahaannya kebetulan baik hati, nah ini ya, membayari PPh 21-nya karyawan Bapak Ibu ya. Nah, maka jurnalnya ini Bapak Ibu ya, ketika dibayari itu tadi Bapak Ibu nggih, maka ini beban gaji Bapak Ibu nggih. Nah, ini nggih, beban gaji. Nah, ini nggih. Kemudian di sini pada kas. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Nah, beban gaji pada kas. Nah, harusnya di sini Bapak Ibu ini ada pengurang Bapak Ibu namanya adalah nah, PPh satu. Nah, ini utang PPh satu. Nah, ini nggih. Utang PPh satu. Nah, ini nggih. Jadi ini tadi. Jadi ini kaitannya umpamanya ini dapat 100. Nah ini nggih. 100. Kemudian di sini 95. Nah ini 95. Nah ini nggih. 5% ya kita anggap. Semisal di sini 5 Bapak Ibu. Nah harusnya seperti ini Bapak Ibu. Nah cuman perusahaan ini eh, paham ini ya. Ya daripada ini tadi saya bayari aja deh kalau gitu. Nah maka ini di sini nanti kasnya tetap 100 Bapak Ibu. Nah ini ya, kasnya tetap 100 Bapak Ibu. Nah, maka apa yang terjadi dengan 5 ini? 5 ini tetap harus bayar Bapak Ibu. Nah, maka di sini muncullah yang namanya beban PPh. Nah, ini di sini beban PPh. Nah, beban PPh. Nah, karena PPh ini tidak boleh Bapak Ibu ketika ini muncul, maka ini harus dikoreksi Bapak Ibu. Nah, ini nggih. Nah, terus kemudian ada solusi Bapak Ibu untuk menengahi itu. Nah, ada yang namanya gross up. Nah, di SPT PPh satu juga diberikan nggih Bapak Ibu nggih, non gross up ataukah gross up. Nah, ini nggih. Gross up intinya adalah menambah jumlahnya ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau boleh dibilang itu diberikan tunjangan. Nah, tunjangan PPh. Jadi di sini ada namanya tunjangan PPh. Di sini tunjangan. Di sini juga ada ini tadi nggih, utang PPh satu ini nggih. Ini nanti sama dengan tunjangannya. Jadi nanti ini biasanya jatuhnya adalah mungkin sekitar 103-an. Nah, ini ya. Jadi utang pajaknya itu jadi nambah Bapak Ibu. Nah, ini nggih. 103 di sini biar 100. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Nah, di situ Bapak Ibu nggih. Jadi ada tunjangannya seperti itu. Nah, ini nggih. Jadi tunjangannya mungkin lebih banyak ya, Pak. Nggak 3 ya. Lebih banyak semisal kita ambil saja 7. Nah, ini nggih. Nah, ini nggih. Nah, kemudian utang PPh 21-nya jadi 7. Nah, karena jumlahnya biasanya kalau di gross up jatuhnya lebih tinggi Bapak Ibu nggih. Nah, ini nggih. Nanti lebih jelasnya monggo mencoba di apa namanya kalkulator PPh satu bisa Bapak Ibu nggih. Nanti bisa browsing kalkulator PPh satu untuk kalau mau ngira-ngira gross up itu mungkin bisa ngetik kalkulator PPh satu ini milik Ortek itu juga bisa Bapak Ibu nggih. Nah, itu bisa Bapak Ibu nggih. Nah, atau Bapak Ibu pakai ini Excel pakai iteration juga bisa Bapak Ibu nggih. Jadi ini nanti 107 ini 7. Nah, ini nanti kasnya adalah 100 ini Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, jadi namanya di sini adalah tunjangan PPh satu. Nah, ini ya, kalau tunjangan PPh.
21 ini boleh Bapak Ibu. Berarti kan ini termasuk tunjangan. Nah, ini Bapak Ibu yang di sini. Jadi boleh Bapak Ibu. Nah, itu nggih. Jadi itu tadi. Nah, perusahaan kadang mikir gini Bapak Ibu, daripada saya harus bayar PPh badan gede, nggak apa-apa lah saya apa namanya beban saya lebih besar. Nah, ini ya, karena itu tadi jadi 107 Bapak Ibu nggih bebannya karena ada tunjangan PPh satu tadi nggih. Nggak apa-apa. Ya, untuk karyawan nggak masalah lah gitu ya, saya kasih aja gitu ya daripada untuk bayar PPh. Kan itu juga bisa mengurangi PPh badannya juga nih Bapak Ibu nih. Jadi kalau PPh badan kan tarifnya 22% nih Bapak Ibu nih. Kalau bayari karyawan ini kan 5% Bapak Ibu nih. Nah, jadi ya nggak ada ruginya Bapak Ibu, terutama bagi perusahaan yang labanya besar gitu ya. Ya nggak ada masalah lah kita uh, berikan reward untuk karyawan kita, kita berikan tunjangan PPh satu. Nah itu juga nanti feedbacknya balik lagi ke perusahaan Bapak Ibu nggih. Jadi karyawan lebih loyal gitu ya, karena terima uangnya utuh Bapak Ibu nggih. Nah seperti itu. Ini nggih. Nah itu Bapak Ibu nggih terkait dengan pajak semuanya boleh Bapak Ibu nggih kecuali pajak penghasilan. Nanti diulangi lagi Bapak Ibu di pasal 9 itu juga sama. PPh enggak boleh seperti itu Bapak Ibu. Nggih. Itu. Kalau PPN bagaimana? Boleh Bapak Ibu nggih. Yang makanya kemarin tadi yang kemarin di pasal 4 ayat 1 itu nggih kita bahas kan Bapak Ibu nggih. Lama nih restitusi PPN nggak cair-cair Bapak Ibu nggih. Terus akhirnya direktur mutusin deh jadi beban aja lah seperti itu nanti urusan belakang kalau cair. Nah itu ya akhirnya jadi beban. Nah ternyata tidak lama kemudian muncul berita bahwa restitusinya cair. Oke ya, restitusi cair. Nah, maka ketika restitusi cair itu maka harus diakui sebagai penghasilan. Nah, ini ya. Jadi ketika apa lebih bayar PPN tadi diakui sebagai beban, maka nanti ketika restitusi cair maka itu diakui sebagai penghasilan. Jadi boleh Bapak Ibu ya kalau PPN, kalau PPh yang nggak boleh seperti itu. Nah, kemudian yang B, penyusutan atau pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan 11A Bapak Ibu ya. Jadi penyusutan ini Bapak Ibu ya. Nah, ini baik harta berwujud ini ya amortisasinya harta tak berwujud Bapak Ibu ya. Itu boleh Bapak Ibu. Nah, namun, nah ini ya, kita ikut nyambung ke pasal 11-nya Bapak Ibu nggih. Nah, di pasal 11 disampaikan Bapak Ibu, dilihat dulu kategorinya Bapak Ibu nggih. Apakah bangunan atau non bangunan? Nah, ini Bapak Ibu nggih. Kalau bangunan, nah ini di dalam akuntansi kan ada beberapa pilihan metode penyusutan nggih Bapak Ibu nggih. Nah, kalau di bangunan, di pajak itu hanya boleh garis lurus Bapak Ibu. Nah, kalau yang non bangunan diberikan pilihan, silakan mau garis lurus boleh, mau saldo menurun boleh, silakan, tidak apa-apa. Nah, ini ya. Jadi itu terkait umurnya juga seperti itu Bapak Ibu. Accounting bilang professional judgment. Kalau di pajak nggak bisa Bapak Ibu ya. Jadi pilihan. Kalau nggak 4, 8, 16, 20. Saklek Bapak Ibu. Nah, kalau yang bangunan tadi pilihannya semi permanen 10 tahun, permanen 20 tahun. Nah, ini ya. Jadi nggak bisa professional judgment Bapak Ibu ya. Jadi ya itu tadi harus milih di situ Bapak Ibu ya kelompoknya. Nah, kemudian pasal 11A itu kaitannya dengan amortisasi. Sama Bapak Ibu, pilihannya ada dua Bapak Ibu, penyusutannya boleh pakai garis lurus, kemudian pakai saldo menurun. Nah, ini ya, ini kaitannya dengan pilihannya itu tadi ya. Nah, itu. Terus umurnya juga sama Bapak Ibu, 4, 8, 16, 20. Nggak bisa selain itu Bapak Ibu ya. Nah, terus kalau di situ berarti di pajak diberikan ruang dong untuk memilih ya. Terus mana yang lebih menguntungkan? Nah, ini kita spiritnya dari ini Bapak Ibu ya, dari WP ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ya. Kalau dari pembuat kebijakan, ya tentu saja mana yang bisa menghasilkan pajak yang banyak ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau dari WP karena pajak ini kan juga dianggap burden Bapak Ibu ya, beban. Jadi akhirnya ada muncullah perencanaan pajak Bapak Ibu. Nah, ini ya. Nah, tergantung sudut pandangnya Bapak Ibu. Jadi kalau semisal perusahaan tuh suka peremajaan ini ya aset gitu ya misal uh, aset kendaraan atau aset apapun diremajakan gitu ya. Nah maka kalau mau
menguntungkannya ya lebih baik garis lurus Bapak Ibu. Kenapa kok garis lurus ini ya? Kaitannya dengan garis lurus ini ya. Karena nanti nilai bukunya di akhir periode itu tinggi Bapak Ibu. Jadi kalau mau jual nih, nah ini kalau mamanya pakai garis lurus, mamanya 80 nih Bapak Ibu nih. Nah, kalau pakai double decline nilai bukunya di akhir periode ini 20. Nah, padahal kalau dijual lagi, aset yang mau diremajakan tadi, itu ternyata 100. Nah, kalau pakai garis lurus kan labanya hanya 20 ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau double decline, nah itu tadi ya, maka labanya berapa? 100 dikurangi 20, 80 Bapak Ibu. Nah, itu ya, jadi itu bisa jadi pilihan. Tapi sudut pandangnya bisa lain juga Bapak Ibu. Ada yang berpandangan, yang penting penyusutan saya di depan-depan itu besar gitu ya. Nah, ini karena kalau kita boleh lihat apa manajemen laba Bapak Ibu. Jadi sebenarnya akuntansi itu laporannya itu laporan keuangannya itu tidak ada yang benar Bapak Ibu. Ya, tidak ada yang benar. Bukan berarti salah Bapak Ibu nge, tetapi wajar. Nah, jadi karena tadi nge Bapak Ibu nge ada unsur-unsur yang pilihan-pilihan tadi Bapak Ibu nge yang menyesuaikan dengan motif yang membuat. Nah, ini Bapak Ibu nge. Jadi maka laporan keuangan itu tidak ada yang benar Bapak Ibu, tetapi wajar Bapak Ibu. Nah, ini nge. Sehingga itu tadi munculnya kalau manajemen labanya ini aja yang labanya income smoothing yang lurus-lurus aja dong. Nah ini ya. Nah akhirnya penyusutannya garis lurus lah yang dipilih. Tapi kalau manajemennya suka yang memberi kejutan-kejutan gitu nggih, yang seperti kalau orang mandi nggih, take a bath, nah ini ya. Jadi orang orang ngambil air dari gayung gitu ya. Awalnya itu kelihatan rugi Bapak Ibu. Terus kemudian, nah seger Bapak Ibu habis itu diguyurkan airnya seperti itu Bapak Ibu nggih. Nah, itu maka kalau manajemennya suka yang seperti itu, maka pilihannya bagi mereka lebih suka yang double decline Bapak Ibu nggih. Nah, itu nggih. Jadi semuanya ada sudut pandangnya Bapak Ibu nggih. Nah, itu semuanya bergantung kepada eh, ini tadi kondisi dari setiap WP. Nah, ini ya berbeda-beda Bapak Ibu nggih. Jadi tidak ada perencanaan itu yang paling bagus Bapak Ibu nggih. Nah, tapi semuanya disesuaikan dengan kondisi dari WP-nya. Seperti itu Bapak Ibu nggih. Jadi apakah itu sah atau enggak? Nah, ini ya itu ranahnya ini Bapak Ibu nggih. Berarti keagresifan dari manajemen untuk mengelola pajaknya Bapak Ibu nggih. Jadi seperti itu. Tapi itu sah-sah saja Bapak Ibu, bukan tax evasion tetapi tax avoidance Bapak Ibu nggih. Dan kalau kita mau pindah pun juga kan harus izin dulu nggih Bapak Ibu. Kalau kantor pajak mengizinkan baru kita boleh pindah seperti itu. Nah, ini nggih. Nah, itu terkait dengan penyusutan dan amortisasi. Kemudian yuran Bapak Ibu kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Nah, tadi nggih sudah kita bahas. Jadi kalau skemanya BPJS Ketenagakerjaan itu yang JHT sama JP ya, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun. Nah, ini ya. Kemudian yang D, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan yang atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau 3M tadi, nggih, Bapak Ibu. Nggih. Jadi kemarin sudah kita ulas bahwa kalau kita jual disposal aset ini ya, menjual aset milik kita ternyata ada laba, ya maka harus diakui penghasilan. Nah ini fair Bapak Ibu nge. Kalau kita jual aset tadi ternyata rugi Bapak Ibu nge, maka fair, boleh jadi beban. Seperti itu. Nah ini nge. Kemudian yang E, kerugian selisih kurs mata uang asing. Kemarin juga sudah kita ulas Bapak Ibu, kalau selisih kurs itu membuat laba, nah maka boleh, itu harus, bukan boleh ya, harus masuk sebagai penghasilan. Nah maka kerugian pun boleh itu ya. Jadi harus boleh ini menjadi apa beban seperti itu. Jadi fair Bapak Ibu ya di sini. Kemudian ada F, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Litbang nih Bapak Ibu nih. Tapi syaratnya adalah, nah tadi nih, harus dilakukan di Indonesia. Nah ini ya, jadi sebenarnya aturan pajak kita mendukung peningkatan R&D Bapak Ibu nih. Nah itu nih, nah ini, ya itu tadi ya, jadi melindungi Bapak Ibu ya. Jadi untuk inovasi gitu ya, benar-benar dilindungi. Tapi syaratnya dilakukan di Indonesia Bapak Ibu ya. Nah itu. Kemudian yang G, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Nah, itu tadi nge, pengembangan R&D, kemudian untuk pendidikan, nah ini nge. Nah, itu benar-benar didukung Bapak Ibu nge, aturan pajak kita. Nah, itu nge.
Kemudian yang H, nah ini yang kemarin sempat kita ulas Bapak Ibu di materi piutang tak tertagih, nih, Bapak Ibu, nih, biaya apa penghasilan, apa indebtedness. Jadi bagi orang yang menerima pembebasan utang itu mereka dianggap terima penghasilan. Nah ini Bapak Ibu, nih, jadi nyambung seperti ini. Nah ini ya. Bagi piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat, ada syaratnya Bapak Ibu nggih. Yang pertama telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Yang kedua, wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak dan telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Jadi ini ya ada tambahnya yang keempat ini. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sampai jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi utamanya yang bukan bank atau bukan lembaga keuangan, ini Bapak Ibu ya. Jadi syaratnya berat Bapak Ibu untuk bad debt Bapak Ibu. Walaupun di accounting itu ada dua metode Bapak Ibu ya. Mau metode direct write off ataukah metode allowance itu Bapak Ibu ya. Silakan monggo dipilih. Tetapi kalau di pajak itu walaupun sudah direct Bapak Ibu ya, itu masih ada syarat lagi Bapak Ibu. Allowance kalau allowance tidak direkomendasikan Bapak Ibu ya. Kalau mereka bukan bank ataupun lembaga keuangan Bapak Ibu ya. Jadi direct write off pun atau yang jadi bad debt expense langsung Bapak Ibu itu tidak cukup Bapak Ibu hanya dibebankan, tapi harus juga nah, ini tadi diserahkan datanya itu ke DJP. Nah, ini tujuannya untuk tadi ya, ngejar penghasilannya tadi Bapak Ibu nggih. Nah, ini tadi. Kemudian tadi harus sudah ada perkaranya di pengadilan itu nggih dan dipublikasikan seperti itu nggih Bapak Ibu nggih. Jadi ya itu tadi Bapak Ibu nggih. Syaratnya berat, tujuannya apa Bapak Ibu? Karena itu tadi, karena kita berani memberikan bad debt expense itu Bapak Ibu nggih, yang kategorinya ini bukan bank dan lembaga keuangan, Bapak Ibu, nggih. Maka itu tadi sampai ada itu maka dari lawan transaksinya maka akan dikejar itu dianggap sebagai penghasilan, Bapak Ibu. Nah ini nggih, makanya agak sulit Bapak Ibu nggih untuk bad debt ini, Bapak Ibu nggih, seperti itu. Nah, tapi kalau ternyata perusahaannya itu pakai metode allowance, bagaimana? Ada pencadangan piutang tak tertagih nih Bapak Ibu. Nah ya sudah Bapak Ibu nggih. Ya, accounting bolehlah bilang gitu, tapi pajak nggak boleh, Bapak Ibu. No way di situ, Bapak Ibu. Nggih. Jadi ya setiap tahun pasti akan ada koreksi, Bapak Ibu. Nggih. Nah, itu. Jadi itu kaitannya dengan hubungannya, Bapak Ibu. Nggih. Piutang tak tertagih ini, Bapak Ibu. Nah, itu. Itu. Kemudian berikutnya, nah ini Bapak Ibu nggih. Poin I, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Jadi kemarin sudah kita ulas Bapak Ibu sedikit terkait dengan sumbangan Bapak Ibu nggih. Sumbangan itu tidak boleh Bapak Ibu intinya. Nah, ini ya, kalau kita punya coa sumbangan tidak boleh Bapak Ibu nggih. Tapi bisa jadi boleh kalau kita punya argumentasi bahwa sumbangan itu untuk penanggulangan bencana nasional. Nah, makanya kemarin Bapak Ibu nggih banyak yang berharap Bapak Ibu bencana Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat itu tolong dong itu dibencanakan nasional. Jadi ada PP-nya gitu ya. Jadi orang yang mau nyumbang itu nggak pikir-pikir Bapak Ibu sudah keluar itu ya kita aman lah gitu ya. Untuk itu boleh itu jadi beban itu ya. Nah kalau kemarin kan nggak keluar gitu Bapak Ibu. Nah ini ya jadi bencana nasionalnya nggak keluar nggih. Nah, itu jadi mikir-mikir Bapak Ibu mau nyumbang Bapak Ibu nggih karena ya itu tadi bencananya tidak dianggap sebagai bencana nasional. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Jadi ya itulah itu tadi makanya ada yang menyuarakan tolong dong jadi bencana nasional gitu ya. Jadi orang yang nyumbang itu nggak mikir-mikir Bapak Ibu. Jadi aman saja gitu ya. Ya bisa jadi beban itu ya mereka gitu ya. Jadi aman pengeluaran mereka seperti itu. Nah ini ya. Kalau enggak ya itu tadi Bapak Ibu. Accounting boleh bilang oke itu sumbangan, boleh jadi beban, tapi pajak no way nggak bisa itu ya. Nah itu jadi harus dikoreksi seperti itu. Nah ini ya. Itu.
Kemudian yang C, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, ini sumbangan yang berikutnya Bapak Ibu. Litbang. Tadi Litbang kalau di internal boleh nih, asalkan di Indonesia. Nah, ini nyumbang orang yang sedang penelitian itu juga boleh Bapak Ibu. Nah, ini ya. Nah, asalkan dilakukan di Indonesia. Nah, ini ya. Jadi sumbangan yang boleh. Nah, kemudian biaya pembangunan infrastruktur. Nah, ini ya. Nah, ini yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, ini jadi kaitannya di depan pabrik mungkin belum ada jalan, kemudian, nah ini ya, bangun jalannya seperti itu, boleh itu jadi beban Bapak Ibu ya, jadi tidak masalah. Nah ini ya. Kemudian yang L, sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Nah ini ya, fasilitas pendidikan, bangun sekolah, memperbaiki sekolah itu ya. Nah itu sumbangannya boleh jadi beban seperti itu. Kemudian yang M, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Nah ini ya, bantu kegiatan olahraga nih, pembinaan olahraga, mungkin bantu Persebaya kalau di Surabaya ya Bapak Ibu ya. Boleh kok. Nah ini ya, sumbangan tersebut. Nah ini ya. Kemudian Undang-Undang HPP menambahkan poin N. Nah ini Bapak Ibu. Nah ini. Biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Nah ya kemarin sempat kita ulas Bapak Ibu ya. Jadi kaitannya dengan apa? Yang bukan objek pajak nih Bapak Ibu nih. Natura dan atau kenikmatan. Nah ini bebannya boleh. Jadi ini prinsipnya adalah non taxable tapi deductible Bapak Ibu. Nah ini ya. Jadi seperti itu. Nah ini ya. Jadi natura kenikmatan itu boleh Bapak Ibu ya. Nah cuman ada batasannya Bapak Ibu ya. PMK 66/2023 itu ya. Nah, itu PMK-nya gonjang-ganjing Bapak Ibu nggih. Kalau kita urut sejarahnya Bapak Ibu nggih, undang-undangnya kapan ya, PP-nya kapan, PMK-nya kapan gitu Bapak Ibu nggih. Jadi sempat kita ada ini kegalauan Bapak Ibu nggih. Jadi sempat ini rame heboh itu Bapak Ibu nggih terkait dengan natura dan atau kenikmatan bagi mereka yang apa konservatif itu ya itu tadi pilihan ya ini ceritanya kaitannya dengan Undang-Undang 7 2021 ya Bapak Ibu kan 29 Oktober 2021 ya Bapak Ibu klaster PPH itu berlaku mulai 1 Januari 2022. Nah ini ya. Kemudian PP-nya PP 55 itu baru terbit eh, tahun 2022 Bapak Ibu ya. Nah itu. Terus PMK-nya baru terbit di 2023. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi waktu itu belum ada aturan Bapak Ibu ya. Jadi natura kenikmatan harus dilaporkan. Jadi semisal ada karyawan dapat fasilitas kenikmatan laptop nih Bapak Ibu. Mereka yang konservatif ngelaporin Bapak Ibu. Nah ini ya, ngelaporin. Nah ini ya, ngelaporin itu semua itu ya mereka dapat apa dari kantor semuanya mereka laporin. Itu belum ada PMK-nya Bapak Ibu. Ternyata ini Bapak Ibu eh, istilahnya eh, apa ya? eh, di PMK-nya ternyata 2022 2022 itu ya, itu ternyata bukan objek Bapak Ibu nih. Nah, intinya jadi ya kalau boleh kita bilang ya akhirnya terpaksa bagaimana terusan bukan objek ini padahal kita sudah terlanjur lapor itu sebagai penghasilan. Ya pilihannya ada dua Bapak Ibu nih. Mau direstitusi tapi mau diperiksa atau ya sudah diikhlaskan saja. Nah, ini Bapak Ibu nih. Kalau yang nggak mau ribet ya diikhlaskan saja Bapak Ibu nih. Tapi kalau yang ini tadi Bapak Ibu nih yang mau ribet ya diperjuangkan monggo silakan restitusi Bapak Ibu dengan dasarnya PMK tadi Bapak Ibu nggih. Ya, itulah Bapak Ibu nggih serba-serbinya ketika aturannya yang di bawahnya itu tidak segera terbit Bapak Ibu sehingga banyak penafsiran yang beda-beda Bapak Ibu nggih. Nah, bagi yang konservatif tadi sudah terlanjur seperti dikerjai Bapak Ibu nggih. Nah, itu nggih. Jadi ya itu tadi akhirnya ya pilihannya dua itu tadi Bapak Ibu. Kalau mau ribet ya silakan lebih bayar pembetulan nggih, lebih bayar diperiksa atau yang kedua yaitu tadi ya sudah diikhlaskan gitu Bapak Ibu nggih, seperti itu. Nah, kemudian untuk ini tadi sudah Bapak Ibu nggih, itu pasal 6 ayat 1 yang deductible expense yang beban-beban boleh dikeluar apa dibebankan Bapak Ibu nggih. Nah, biaya yang boleh dibebankan. Nah,
Kemudian untuk berikutnya, untuk menentukan besarnya penghasilan, kenapa wajib dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Jadi ini adalah non-deductible expense, Bapak Ibu. Jadi biaya-biaya yang tidak boleh dibebankan, Bapak Ibu. Nggih. Seperti itu. Nah, ini ya. Nah, yang pertama, yang pertama nih, pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan pada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Nah, kemarin dari pertanyaannya ya, ya, ini ya, yang kemarin ya, pertemuan lalu ini ya, kaitannya dengan privé dividen itu ya. Nah, itu nggak boleh jadi beban, Bapak Ibu. Letaknya itu adalah di laporan apa laporan laba ditahan ini ya. Jadi posisinya tidak boleh jadi beban, tapi harus keluar dari laba rugi, Bapak Ibu ya. Jadi kalau itu jadi laba rugi, maka ya oke, accounting bolehlah bilang seperti itu, tapi kalau pajak itu nggak boleh jadi beban. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah itu. Nah ini ya. Tapi secara accounting sebenarnya nggak pas, Bapak Ibu ya, kalau itu jadi beban. Jadi ya itu tadi ya. Letaknya sebenarnya harusnya adalah di setelah pajak seperti itu Bapak Ibu nggih. Nah itu untuk menghindari koreksi juga Bapak Ibu nggih. Nah itu masuk SHU nggih Bapak Ibu dan asuransi yang pemegang polis ada dividennya itu tadi. Nah, kemudian yang B, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota. Nah, yang kemarin Bapak Ibu nggih juga sama nggih kalau ada pemilik ini minta dibayari ini itu. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, itu nggak ada kegiatannya sama kegiatan 3M mendapat, menagih, memelihara, ya maka nggak boleh Bapak Ibu ya. Nah, itu ya. Nah, itu nanti kalau pembukanya bagaimana? Lebih tepatnya sih akan lebih baik kalau jadi privé Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, kemudian yang C, pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Nah, itu juga nggak boleh Bapak Ibu. Kecuali, nah ini yang dibolehkan. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. Nah, ini lembaga keuangan yang boleh Bapak Ibu. Jadi yang membolehkan ada allowance, ya, metode allowance atau yang ada cadangan piutang itu adalah lembaga keuangan Bapak Ibu, bank dan sejenisnya Bapak Ibu, ya. Leasing gitu ya, pembiayaan konsumen, anjak piutang, nah itu ya. Itu yang boleh Bapak Ibu. Nah, tapi kalau selain itu, nah yang tadi berat sekali Bapak Ibu ya. Walaupun sudah milih metode akuntansinya direct write off, nah langsung jadi bad debt ketika itu real terjadi. Nah, itu nggak cukup Bapak Ibu, harus diserahkan itu berkasnya ke DJP. Kalau bisa masuk pengadilan, dipublikasikan di media massa. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi beda Bapak Ibu ya. Nah, kemudian cadangan untuk usaha asuransi, termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, ini kaitannya dengan cadangan yang dibentuk dalam dunia perasuransian, Bapak Ibu. Nggih. Jadi dana takafulnya, nggih. Dana bareng-barengnya. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga, cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan. Nah, ini kaitannya dengan LPS, Bapak Ibu. Nggih. Nah, itu jadi ada penjaminan itu ya, tiap bank itu yang ada dijamin untuk eh, dananya nasabah nih Bapak Ibu nih. Kemudian yang keempat, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. Nah, sebenarnya ini tadi nih usaha apa? Pajak kita sudah green concern Bapak Ibu nih. Jadi cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan itu diizinkan Bapak Ibu. Kemudian cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan itu juga diizinkan Bapak Ibu nih. Kemudian cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk pengolahan limbah industri juga diizinkan Bapak Ibu. Ya. Jadi sebenarnya aturan pajak kita itu sudah concern terhadap lingkungan Bapak Ibu. Ya. Nah itu. Yang ketentuannya dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Bapak Ibu. Kemudian yang non-deductible expense berikutnya yaitu yang D, yaitu premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi kalau ada orang pribadi eh, eh,
punya asuransi sendiri, Bapak Ibu nggih. Nah, itu kalau dia punya usaha, nggak boleh jadi beban. Nah, ini nggih. Jadi ya itu kan untuk dirinya sendiri nggih. Nah, itu harusnya urusan pribadi. Nah, ini nggih. Nah, cuman nantinya uang yang dipakai premi itu asumsinya adalah sudah dipotong PPh. Jadi nanti ketika kita klaim, umpamanya ada kecelakaan, ada perawatan di rumah sakit, itu ketika klaim itu bukan objek pajak Bapak Ibu. Nggih. Nah ini ya. Nah kalau yang tadi yang dibayar oleh pemberi kerja jelas Bapak Ibu nggih, itu sebagai penghasilan, nambah penghasilan. Nah cuman nanti waktu klaim bebas, nggak perlu ada bayar pajak seperti itu. Nah ini nggih. Nah, kemudian yang berikutnya, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Nah ini ya, jadi tidak boleh jadi beban. Kok bertentangan dengan tadi? Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu. Nah, dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Undang-Undang HPP menghapus poin E tersebut. Nah, jadi tadi ya ada sambungannya Bapak Ibu ya. Undang-Undang HPP poin E ini dihapus Bapak Ibu. Karena tadi sudah ditambahkan sebagai poin N sebagai deductible expense. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau ini kita cerita sejarahnya dulu Bapak Ibu ya. Jadi natura kenikmatan itu Bapak Ibu ya, dulunya hanya boleh, nah ini ya, jadi beban kalau itu untuk makanan minuman bagi seluruh pegawai Bapak Ibu. Nah ini ya, jadi kalau kantor ada apa tempat makannya ya, pantry-nya ini Bapak Ibu nggih, dan itu untuk seluruh pegawai, tidak ada diskriminasi Bapak Ibu nggih. Direktur pun ya makan di situ Bapak Ibu nggih. Maka pengeluaran untuk itu boleh jadi beban. Nah, di yang baru di PMK 66 itu nggih, itu kan ada makanan, minuman, bahan minuman. Nah, ini nggih, jadi yang trending mungkin yang lagi viral akhir-akhir ini mungkin kaitannya dengan kalau ada mesin espresso di kantor bagaimana nih? Boleh nggak nih? Nah, ini ya boleh, silakan gitu ya, Bapak Ibu ya. Kalau dulu ya penyediaan makanan dan minuman seperti itu. Nah, ini ya. Nah, itu kemudian di daerah tertentu. Nah, ini ya. Nah, ini yang kemarin kita sempat ulas di PMK 66 itu paling tebel di situ Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana daerah itu menjadi boleh ini ya apa kalau tunjangannya istilahnya fasilitasnya ini Bapak Ibu nggih, kenikmatannya yang diberikan ke pegawainya itu boleh jadi beban gitu ya, seperti itu dan bukan penghasilan bagi karyawannya seperti itu nih. Nah, ini dihapus nih Bapak Ibu nggih, seperti itu. Kemudian yang poin F, yang non-deductible expense itu adalah jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Nah ini ya, jumlah melebihi kewajaran. Nah ini arm's length Bapak Ibu nih ya. Arm's length principle, ALP. Lengan kanan dan lengan kiri itu harusnya sama dong Bapak Ibu nih. Nah ini ya. Ada yang hubungan istimewa atau tidak, ya harusnya sama dong. Nah, ini ya, seperti itu. Jadi, ini kaitannya dengan arm's length principle ini ya. Nah, kaitannya dengan hubungan istimewa. Siapa hubungan istimewa ini, Bapak Ibu ya? Jadi, keturunan sedara, semenda itu ini Bapak Ibu ya. Jadi, menjadi perhatian Bapak Ibu ya. Sedara karena ini nge, kandung, ini Bapak Ibu nge. Semenda itu karena inlaw Bapak Ibu nge, karena hukum Bapak Ibu nge. Ibu mertua kah, ayah mertua kah, atau anak tiri kah, ini Bapak Ibu nge. Nah, itu karena semenda seperti itu Bapak Ibu, itu hubungan istimewa Bapak Ibu nge. Atau mungkin karena ini Bapak Ibu nge, hubungan kepemilikan Bapak Ibu. Nah, ini kalau kemudian kemarin sudah sempat kita ulas sedikit Bapak Ibu nge, kalau di pajak itu kepemilikan signifikan itu substansial shareholder itu adalah 25% Bapak Ibu. Nah ini ya, jadi 25%, 25% dan lebih. Nah ini Bapak Ibu ya. Nah itu. Nah kalau di akuntansi kan kurang dari 20 sampai 50 dan lebih dari 50. Kalau di pajak 25 dan lebih. Nah ini Bapak Ibu. Baik itu kepemilikan yang langsung maupun tidak langsung Bapak Ibu ya. Jadi ke perusahaan cucu, perusahaan anak, perusahaan cucu. Nah ini Bapak Ibu ya, dan seterusnya kalau dihitung hasil perkaliannya itu adalah eh,
25%, nah maka itu termasuk hubungan istimewa Bapak Ibu nggih. Atau terkait dengan kepemilikan teknologi Bapak Ibu nggih, sistemnya mereka memegang kendali gitu ya, itu juga itu tadi Bapak Ibu nggih termasuk hubungan istimewa. Nah ini nggih. Kemudian yang G, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 1 huruf I sampai M serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh lembaga keagamaan-keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Jadi nah, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan itu ya non deductible expense Bapak Ibu nggih. Nah ini ya. Kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 1 huruf I. Nah ini ya sumbangan yang tadi nggih Bapak Ibu nggih untuk bencana nasional, kemudian untuk infrastruktur, terus fasilitas pendidikan, kemudian lead bank, kemudian untuk apa eh, pembinaan olahraga itu yang boleh Bapak Ibu nggih. Nah, intinya serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat ini ya. Nah, ini nggih. Jadi ini apa? Boleh nggih, tapi ini posisinya zakat ini adalah sebenarnya adalah ini Bapak Ibu lebih pasnya bukan jadi beban Bapak Ibu nggih. Nah, tapi posisinya adalah sebagai setelah ketemu nggih laba kena pajaknya berapa, maka dikurangi kompensasi kerugian dan juga zakat ini Bapak Ibu nggih. Zakat kah, perpuluhan kah, dana punia kah. Nah, ini nggih. Nah, itu letaknya adalah itu tadi setelah ketemu laba kena pajaknya Bapak Ibu nggih. Seperti itu. Nah, ini nggih. Nah, kemudian berikutnya ada pajak penghasilan. Nah, tadi sudah diulas nih, pajak boleh jadi beban kecuali pajak penghasilan. Nah, ini ya. Nah, pajak penghasilan diulangi lagi di non-deductible expense pajak penghasilan. Nah, ini ya. Kemudian yang I, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Nah, ini ya, untuk kepentingan pribadi. Ini juga tidak boleh Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang ini ya pasnya di mana? Ini ya. Ya kalau accounting mencatatnya itu silakan, tapi pajak enggak boleh Bapak Ibu nggih. Nah ini nggih. Nah, kemudian yang C, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komaniter yang modalnya tidak terbagi atas saham. Nah ini nggih Bapak Ibu nggih. Tadi sempat kita ulas bahwa kalau mau tax planning bagi startup lebih baik bentuknya bagaimana ini ya. Nah, ada yang bilang ya kalau bisa bentuknya CV gitu ya, seperti itu ya, persekutuan komanditer ya. Nah ini ya, jadi kaitannya dengan sekutu komanditer. Nah ini itu yang disarankan Bapak Ibu karena kalau ada gaji maka itu bukan objek pajak ya. Nah seperti itu. Tapi ya itu tadi karena nggak boleh jadi beban maka dikoreksi Bapak Ibu maka itu dianggap prive Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi itu kaitannya dengan persekutuan, firma, perseroan komanditer ya. Nah ini ya kaitannya dengan matsab ini ya, mat venosab. Nah ini ya kemudian firma dan komanditer venosab ini Bapak Ibu ini perseroan komanditer. Kemudian K, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, ini Bapak Ibu yang yang kemarin kita ulas Bapak Ibu nih. Jadi kalau kita telat telat bayar ini ya, ada bunga, telat lapor, ada denda, ini Bapak Ibu nggih. Nah, ini walaupun sekarang ada relaksasi ini Bapak Ibu nggih, bersyukur kita ini Bapak Ibu nggih karena kemarin korteknya di akhir-akhir sempat ini mabuk Bapak Ibu sempat tidak bisa menghandle semuanya Bapak Ibu nggih. Nah, akhirnya diputuskan ada relaksasi, jadi lapor sampai Mei itu jaminan tidak akan dikenakan sanksi bunga atau denda gitu ya atau dalam bentuk STP nggih Bapak Ibu nggih, surat tagihan pajak. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Jadi itu tadi. Nah, cuman kalau itu ada bunga dan denda kita umpamanya telat setor, telat lapor itu ya. Ya, oke kita bayar itu. Tetapi kalau
kantor pajak itu telat gitu ya. Terus kemudian mereka memberikan imbalan bunga ke kita. Imbalan itu, nah itu tadi ya yang kemarin kita ulas di pasal 4 ayat 1. Harus masuk sebagai penghasilan Bapak Ibu. Nah ini ya. Jadi ya itu tadi ya. Ya itu masih belum fairnya di situ Bapak Ibu. Tapi ya sudah oke lah Bapak Ibu ya. Jadi kalau kantor pajak telat juga ada punishment-nya, WP telat juga ada punishment-nya. Walaupun akhirnya akhirnya ujung-ujungnya masih belum fair sih Bapak Ibu ya. Tapi enggak apa-apa itu sudah ini Bapak Ibu ya, ada fairness-nya sedikit lah Bapak Ibu ya seperti itu. Nah ini ya sanksi pidana itu dendanya nggak boleh jadi beban Bapak Ibu. Oke, ini untuk materi subjek dan objek Bapak Ibu ya. Ini referensi dasar hukumnya Bapak Ibu ya. Jadi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 tentang pajak penghasilan, kemudian perubahan pertama 7 tahun 91, kedua 10 94. Nah ini semakin tahun semakin turun Bapak Ibu ya. Jadi awalnya top 10, kemudian 2000 turun terlempar dari 10 cat ini Bapak Ibu ya. Nomor 17 ini ya. 2008 lebih jauh lagi 36 Bapak Ibu. Nah, 2020 ini sudah mulai naik lagi Bapak Ibu 11 dan 2021 ini naik Bapak Ibu masuk 10 besar Bapak Ibu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Nah, ini berarti pemerintah sudah sangat concern sekali dengan pajak sekarang ini Bapak Ibu ya. Kalau 2008 itu KUP-nya di 2007 enggak dalam 1 tahun Bapak Ibu biasanya kan urut Bapak Ibu ya. Nanti kalau di tahun 2000 kan 16 tuh KUP-nya, 17 itu adalah PPh-nya, 18 itu adalah PPN-nya. Nah, di perubahan yang keempat ini Bapak Ibu ini agak ini Bapak Ibu ya, beda tahun Bapak Ibu dan itu keluar dari top 10 Bapak Ibu ya. Jadi ya itu tadi berarti ya terlemparlah jadi prioritas Bapak Ibu ya. Jadi 28 2007, 36 2008 dan eh, 42 tahun 2009 ya, seperti itu ya. Nah, itu kaitannya dengan perubahannya itu tadi ya. Nah, kemudian akhirnya, nah ini Ciptaker ini Bapak Ibu, kena judicial review Bapak Ibu, terus akhirnya dikeluarkanlah Perpu, Bapak Ibu diterbitkanlah Perpu nomor 2 tahun 2022 dan Perpu itu akhirnya diundangkan dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Seperti itu Bapak Ibu ya, klaster pajak biar aman Bapak Ibu ya dalam perubahan tersebut. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan subjek dan objeknya. Mungkin ada tanggapan sebelum kita lanjutkan ke BUT Bapak Ibu. Jadi ini tadi kan standarnya objeknya Bapak Ibu ya. Objeknya dan bebannya yang boleh untuk apa umumnya Bapak Ibu. Nah, tapi ada juga yang khususnya yaitu untuk BUT Bapak Ibu ya, dan bentuk usaha tetap. Nah, nanti kita akan ulas setelah subjek objek ini. Mungkin dari Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan ada tanggapan dari Bapak Ibu, monggo silakan. Pak Misbahul mungkin ada tanggapan dari Pak Misbahul? Monggo, Pak. Belum, Pak. Oke, belum. Oke, saya izin untuk menghapus ya, Pak. Oke, saya coba hapus Bapak. Oke, oke, baik, siap. Monggo Bapak Ibu.
Oke, baik. Kalau belum ada, kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Oke, saya izin untuk ganti slide, Bapak Ibu. Oke, oke, baik, Bapak Ibu. Nah, itu tadi eh, pengakuan terkait dengan tax apa eh, income, taxable income, deductible expense dan non deductible expense yang umum, Bapak Ibu nggih. Nah, kita selanjutnya akan bahas juga ada ternyata taxable income, deductible expense dan non deductible expense yang spesifik, Bapak Ibu. Jadi untuk bentuk usaha tetap, Bapak Ibu. Nah, kita akan coba ulas tentang bentuk usaha tetap atau permanent establishment, Bapak Ibu nggih, PI. Nah, ini sebelumnya kita coba ulas apa yang kemarin-kemarin sudah coba kita uh, diskusikan, Bapak Ibu nggih. Jadi ini kaitannya dengan dimensi pajaknya, terkait dengan penghasilan apa? Luar negeri itu ya. Nah, ini kaitannya dengan ketika subjek pajaknya itu dalam negeri. Nah, maka masuk Bapak Ibu nih, ada penghasilan luar negeri harus dibawa masuk. Nah, itu tetap berlaku ada pasal 4 ayat 1 semuanya menjadi ini Bapak Ibu nih, tidak final. Jadi contohnya kemarin kan dividen kalau di dalam negeri itu kan final nih kalau orang pribadi. Terus kemudian kalau badan itu kan kemarin bukan objek. Nah, kalau dari luar negeri kita terimanya, nah itu menjadi pasal 4 ayat 1 Bapak Ibu. Jadi menjadi tidak final Bapak Ibu. Nah ini nggih, kecuali kalau yang kemarin ini tadi nggih, yang kemarin agak sulit sebenarnya syaratnya Bapak Ibu. DPR-nya 30% Bapak Ibu. Dividen payout ratio. Laba ditahan apa? Dividennya dibagi laba ditahan apa? Laba bersih. Nah itu ya, itu 30%. Nah itu Bapak Ibu nggih, itu baru boleh. Nah cuman ya kalau di luar negeri tadi yang kemarin kita ulas, Bapak Ibu, kalau di luar negeri itu kita dipotong pajak, maka kredit pajaknya nggak boleh dibawa masuk. Nah ini Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah ini kita mekanismenya yang nggak pakai itu Bapak Ibu ya, jadi dibawa masuk aja. Nggak ada ini Bapak Ibu ya, ketentuan kita nggak pakai ketentuan itu. Nah ini ya. Nah maka berlaku pasal 4 ayat 1 itu dianggap penghasilan tidak final. Nah ini Bapak Ibu ya. Nah kemudian pengurangnya. Nah ini ya, ada pasal 6 itu kaitannya dengan deductible, 9 non deductible itu ya, tarifnya pasal 17 ayat 1 nih ya, A atau B nih ya. Kalau badan 22%, kalau OP berarti 5%, ini ya, progresif ya Bapak Ibu ya. 15%, 25, 30, 35 Bapak Ibu ya. Kemudian pelaksanaan kewajiban perpajakannya adalah self assessment. Ini Bapak Ibu. Nah, kemudian tadi kasusnya kalau di luar negeri kita sudah dipotong pajak nih. Nah, bagaimana penghindaran pajak bergandanya? Nah, negara kita memberikan mekanisme yaitu pasal 24. Nah, dengan metode kredit terbatas Bapak Ibu nggih. Nah, enggak semuanya boleh dibawa masuk Bapak Ibu nggih. Nah, kalau kasusnya kemarin Singapura mereka tarifnya lebih rendah dari kita, itu boleh dibawa masuk semua. Nah, ini Bapak Ibu. Tapi kalau semisal Australia mereka lebih tinggi dari kita, Bapak Ibu nggih, maka nggak boleh itu kredit pajaknya dibawa masuk semua. Jadi hanya batasan tertentu. Nah, terus sisanya bagaimana terusan? Ini Bapak Ibu nggih. Ya, accounting bolehlah itu bilang sebagai beban, tetapi yaitu tadi Bapak Ibu kemarin sudah kita ulas Bapak Ibu tidak boleh jadi beban, tidak boleh menjadi apa? Pengurang penghasilan ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tidak boleh direstitusi. Nah, ini dikompensasikan pun juga tidak boleh Bapak Ibu ya. Ya sudah itu sebagai kerugian Bapak Ibu ya. Sehingga muncullah terkadang ada perencanaan perpajakan internasional. Jadi Bapak Ibu untuk menimbang-nimbang kelihatannya head office-nya bagusnya di mana sih Bapak Ibu ya. Seperti itu kalau kita cross border transaction seperti itu. Nah, kemudian penghasilan usaha luar negeri Bapak Ibu nggih, kalau subjek pajaknya luar negeri BUT, nah ini Bapak Ibu, nah ini tadi yang tadi kan pakai mekanisme pasal 4 ayat 1, 4 ayat 3, nah ini ya. Nah, kalau di BUT, nah ini ya, penghasilannya itu menggunakan mekanisme pasal 5 ayat 1. Ada A, ada B, ada C. Nah, nanti kita akan
ulas Bapak Ibu ya, masing-masing poin tadi A, B, C-nya. Nah, ini agak unik Bapak Ibu. Nanti kalau mungkin, oh kok agak aneh ya? Iya, memang itu aturan yang diikuti kita Bapak Ibu ya. Nah, ini dari dulu Bapak Ibu ya. Ini dari arsitek aturan kita dari Amerika, mereka juga seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian pengurangnya pasal 5 ayat 2 Bapak Ibu. Nah, ini yang deductible expense-nya BUT Bapak Ibu ya. Kemudian tarif pajaknya pasal 17 ayat 1. Nah, ini ya, 1B seperti itu ya. Nah, itu kemudian pelaksanaan kewajiban perpajakannya self assessment dan withholding Bapak Ibu ya. Jadi self assessment dan mekanismenya withholding juga. Jadi kalau terutama apa BUT ini ya, semisal kan ini kalau BUT kan berarti ngomongnya kriterianya kita adalah head office dan brand. Nah, jadi kalau branch-nya di Indonesia ini kirim sesuatu ke head office-nya di luar negeri, maka nah branch-nya ini wajib untuk memotong. Nah, ini Bapak Ibu ya, maka ada mekanisme withholding. Nah, ini ya seperti itu. Nanti kita akan coba ulas Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau subjek pajak luar negeri non BUT bagaimana? Nah, mekanismenya pasal 26 Bapak Ibu. 26 itu sebenarnya satu tarif Bapak Ibu, yaitu 20%. Tapi nanti kita akan bahas ternyata efektif rate-nya tidak semuanya 20% ternyata beda-beda ini Bapak Ibu nggih. Nah, itu tarif pajaknya nah ini sama juga pasal 26 tadi nggih, objeknya pasal 26 tadi nggih. Tarifnya tadi 26 20%. Nah, kemudian pelaksanaan kewajiban perpajakannya adalah withholding. Jadi dipotong oleh eh, pemberinya di dalam negeri seperti itu. Jadi tidak ada kewajiban untuk self assessment. Jadi nggak ada kewajiban ini Bapak Ibu ya, SPT tahunan. Nah, ini Bapak Ibu ya, kalau BUT tadi ada self assessment-nya juga berarti ada kewajiban untuk SPT tahunan. Seperti itu. Termasuk sama seperti badan itu ya, kemarin kita sudah ulas itu Bapak Ibu. Nah, ini ya. Kita coba masuk ya Bapak Ibu. Nah, ini kemarin juga sudah kita ulas, kita coba bahas lagi Bapak Ibu ya. Jadi subjek pajak dalam negeri itu kalau orang pribadi bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Ini time testnya ya. Nanti bisa beda. Nanti kita akan coba di akhir Bapak Ibu, kita akan coba ambil treaty-nya Indonesia Amerika nih, kita coba ambil dua nih, Amerika sama Singapura. Nah ini Bapak Ibu nih. Nah itu nanti kita akan coba bedah itu nih dengan serba-serbinya salah satunya saja Bapak Ibu nggak semuanya. Nanti kita bahas Bapak Ibu nih beberapa case itu kemudian berada ini time testnya ya nih 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Nanti kalau di Amerika itu bisa 120 Bapak Ibu dan di Singapura ada 90 hari Bapak Ibu. Jadi beda-beda itu ya. Jadi time test umumnya itu. Nah ini ya. Kemudian berada di Indonesia dan berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Nah ini ya. Jadi berada di Indonesia berniat untuk tinggal di Indonesia. Contohnya kemarin ada ekspatriat kerja di suatu perusahaan komitmen 2 tahun. Nah ini ya berarti lebih dari time test. Maka sejak hari pertama mereka bekerja maka diperlakukan PPh 21 bukan 26. Nah seperti itu Bapak Ibu. Nah ini ya. Nah, kemudian kewajiban pajak subjektif. Ini ya, subjektifnya muncul kapan? Dimulai saat orang pribadi dilahirkan, berada atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia, kemudian berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi ini untuk kewajiban subjektifnya. Nah, ini ya. Kemudian badan itu didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Kemudian subjektifnya dimulai pada saat badan didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kemudian berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Oke, nggih? Jadi kalau OP itu bertempat tinggal, kalau badan itu bertempat kedudukan. Ini ya, jadi hanya beda ini ya, pembedaan ini ya, kaitannya dengan OP dengan badan seperti itu. Kemudian subjek pajak luar negeri untuk orang pribadi, ini yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Nah ini Bapak Ibu ya. Nah kemudian kalau kewajiban pajak subjektifnya itu dimulai pada saat orang pribadi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Jadi tidak
Nah, semata-mata cash basis Bapak Ibu nggih, accrual pun itu juga menjadi dasar Bapak Ibu. Jadi belum diterimakan tunai pun itu juga bisa menjadi dasar Bapak Ibu nggih untuk pemungutan pajaknya seperti itu. Nah, kemudian berakhir pada saat orang pribadi tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut. Nah, kalau badan itu tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Itu kalau sebutannya badan luar negeri ya. Kemudian kewajiban pajak subjektifnya yaitu dimulai pada saat badan menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat badan tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut. Jadi berakhir pada saat badan tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut. Nah, ini BUT Bapak Ibu. Nah, ini ya. Jadi BUT atau bentuk usaha tetap atau permanent establishment ini adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, ini SPLN OP berarti Bapak Ibu. Atau bisa juga BUT itu adalah badan yang tidak didirikan. Nah, ini ya, bentuk usaha yang dipergunakan oleh badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Jadi ini subjek pajak luar negeri badan. Nah, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Jadi hubungannya itu adalah branch ke head office Bapak Ibu ya. Nah, yang branch-nya ini bisa perorangan saja, bisa juga bentuknya badan, Bapak Ibu nggih. Nah, itu nggih. Nah, tapi perlakuannya BUT tadi adalah kemarin sudah kita ulas, maka itu diperlakukan seperti badan, Bapak Ibu. Walaupun yang ngelola BUT tadi adalah perorangan di Indonesia, Bapak Ibu. Nah, ini nggih. Jadi kaki tangannya yang di Indonesia itu tadi kalau perorangan pun itu perlakuannya sama seperti badan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini nggih. Nah, kewajiban pajak subjektifnya itu dimulai pada saat orang pribadi atau badan menjalankan usaha atau kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap dan berakhir pada saat orang pribadi atau badan tidak lagi menjalankan usaha atau kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap. Nah, itu nggih. Jadi itu. Nah, kemudian berikut adalah elemen dasar dari BUT sesuai tadi nggih, di pasal 2 ayat 5 Undang-Undang PPH ada 4 elemen yaitu suatu tempat usaha, a place of business yang bersifat permanen. Kemudian yang ketiga, yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri bisa orang pribadi atau badan. Yang keempat, untuk menjalankan usaha atau bisnis atau melakukan kegiatan atau aktivitas di Indonesia, Bapak Ibu. Nah, ini nggih. Nah, BUT macam-macamnya, saya coba kecilkan nggih. Nah, ini. Nah, ini ya. Jadi BUT itu macamnya banyak Bapak Ibu. Kita mulai dari yang pertama yaitu BUT fisik atau aktiva, nih Bapak Ibu nih, yang ditempatkan di Indonesia itu bisa yang pertama tempat kedudukan manajemen, bisa cabang perusahaan, bisa kantor perwakilan, bisa gedung kantor, bisa pabrik, bisa bengkel, bisa gudang, bisa ruang untuk promosi dan penjualan, bisa pertambangan dan penggalian sumber alam, bisa wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, bisa perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan, bisa juga komputer, agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. Nah, ini nggih. Kemudian, nah ini tadi ya, ada yang BUT jasa. Nah, ini ya. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini kaitannya dengan BUT jasa. Kemudian BUT proyek, yaitu proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan. Kemudian BUT agen, ini adalah bisa orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi ini DPS Bapak Ibu ya, Dependent Personal Service. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah,
Kemudian BUT asuransi. Nah, ini nggih, ada agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia, Bapak Ibu. Nah, itu nggih macam-macamnya BUT, bisa semua jenis itu tadi, Bapak Ibu nggih. Nah, itu macam-macamnya yang diatur. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Nah, kemudian objek pajak BUT di pasal 5 ayat 1 tadi ada A, ada B, ada C, Bapak Ibu. Jadi ada yang A itu adalah berdasarkan atribusi faktual. Nah, atribusi faktual ini berarti ya usaha real yang dilakukan oleh BUT di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua yang 51B itu force of attraction. Artinya, nah ini ya, nanti kita ada kasusnya Bapak Ibu ya. Ketika ada campur tangan dari head office itu ikut juga nerima penghasilan dari Indonesia, maka penghasilan head office itu harus ditarik ke BUT-nya. Nah, ini Bapak Ibu ya, ditarik force of attraction. Nah, ini Bapak Ibu ya, jadi ditarik. Nah, ini ya, jadi harus diakui sebagai penghasilannya BUT juga. Nah, ini ya, sebagai bentuk penghindaran pajak ya, apa anti tax avoidance. Nah, ini ya, seperti itu. Kemudian atribusi karena hubungan efektif. Nah ini nge. Jadi semisal ini Bapak Ibu nge, uh, untuk bisnis hotel nggih, semisal nggih Bapak Ibu nggih. Nah, Accord Group. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Nah, itu kan bayar fee-nya di luar negeri Bapak Ibu. Nah, di Indonesia itu punya BUT. Nah, BUT-nya itu kalau mau teknik, jasa manajemen ke situ aja gitu nggih. Nah, maka nanti royalti atau fee-nya itu harus ditarik ke penghasilannya dari BUT yang ada di Indonesia tadi. Karena ada hubungan efektif. Nah, ini ya, walaupun tadi kan jasanya beda Bapak Ibu nggih. Kalau yang 51B tadi jasanya sama Bapak Ibu. Jadi eh, head office-nya dengan usaha yang sama dengan BUT-nya itu ngambil pendapatan dari Indonesia. Nah, maka itu penghasilan harus ditransfer ke BUT-nya. Harus BUT ngaku itu sebagai penghasilan. Nah, kalau yang C ini itu nggak nyambung Bapak Ibu. Nah, tapi ada kaitannya hubungan efektif. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Jadi umpamanya Accord Group. Kalau di Indonesia, tolong ya nanti jasa tekniknya ke PT ini ya, ini atau BUT ini. Nah ini ya, Bapak Ibu ya, ada hubungan efektif itu Bapak Ibu ya. Nah, maka ya itu tadi. Nah, itu akan ada penarikan penghasilan dari head office-nya tadi ke BUT-nya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, itu kita coba gambarkan Bapak Ibu. Ini ada ini petanya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada ilustrasinya Bapak Ibu ya. Jadi, yang atribusi faktual ini untuk memperjelas yang pasal 51A Bapak Ibu ya. Jadi, pasal 51A di situ ada ekskop. Nah, itu di luar negeri Bapak Ibu ya, di negara X. Nah, ini ya. Kemudian di Indonesia membentuk BUT. Nah, BUT Excop. Nah, ini ya. Jadi hubungannya ini branch-nya. Ini Bapak Ibu ya. Excop-nya di luar negeri itu head office-nya. Nah, kemudian di situ BUT itu nah punya penjualan. Nah, ini ya. Ke PT PGR. Nah, ini ya. PT PGR. Nah, terima income. Nah, maka ya itu tadi wajar nggak atribusi faktual dari usaha yang dilakukannya. Nah ini nggak BUT itu mengakui itu sebagai penghasilan atau mungkin dari pemanfaatan aset. Nah ini nggak kepada PT ABC kemudian dapat income. Nah itu menjadi juga penghasilan dari BUT Excop tadi. Nah ini nggak. Nah itu dari usaha realnya yang dia lakukan Bapak Ibu nggak. Jadi ini untuk yang atribusi faktual. Nah ini nggak. Monggo ada tanggapan untuk ini mungkin Bapak Ibu untuk atribusi faktual? Intinya adalah ini Bapak Ibu nge, pendapatan yang dilakukan sendiri oleh BUT-nya. Nah, ini nge, jadi itu masuk sebagai penghasilan. Nah, itu nge, Bapak Ibu nge, itu atribusi faktual. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu. Nah, ini nge, force of attraction. Nah, ini Bapak Ibu nge. Nah, ini kasusnya adalah Excop di negara X bentuk BUT di Indonesia. Nah, ini nge. Nah, kemudian, nah ini BUT Excop ini jualan produk X. Nah ini ya, kepada PT PHR. Nah ini ya, mereka dapat penghasilan wajar itu sebagai objek pajaknya BUT. Nah, terus ternyata Excop ini yang di luar negeri diam-diam
menjual produknya juga ke PT ABC. Nah ini nggih. Jual produknya sama. Nah, ini nggih. Jual produk X sama seperti yang dijual oleh BUT. Nah, ini yang tadi dapat penghasilan. Nah, maka penghasilan dari penjualan ke PT ABC itu harus ditarik ke BUT-nya. Nah, ini nggih. Jadi penghasilannya harus juga ditarik ke BUT. Jadi BUT itu selain ngitung pendapatan dari PT PIR juga harus ngitung dari PT ABC. Nah, pertanyaan tadi, loh yang transaksi kan ekskop di luar negeri. Nah, dengan prinsip force of attraction ini, maka itu tidak bisa. Harus dibawa juga penghasilannya ke BUT. Nah, ini nggih. Jadi seperti itu ya, Bapak Ibu nggih. Jadi kaitannya dengan force of attraction, maka penghasilan yang dilakukan oleh head office-nya di Indonesia dengan produk yang sama, maka itu harus diakui sebagai penghasilan. Nah, ini sampai di sini dulu. Mungkin dari Bapak Ibu ada tanggapan terkait dengan force of attraction, karena ini agak unik Bapak Ibu ya. Oh, nggak ikut melakukan penjualan, tapi kok disuruh ngakui penghasilan gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, tapi di 51B itu jadi mungkin Bapak Ibu. Monggo, ada tanggapan untuk force of attraction ini. Silakan. Oke, baik. Kalau belum ada, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Ini yang terakhir di 51C. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Atribusi hubungan efektif Bapak Ibu. Nah, ini nggih. Jadi di sini kasusnya adalah Excop punya BUT. Nah, cuman BUT-nya ini dia ya tadi melakukan jasa manajemen, jasa pemasaran, jasa produksi. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Nah, kemudian ini ada PT ABC, ini bangunan hotel nggih. Nah, ini nggih. Nah, di sini ada perjanjian lisensi, kemudian perjanjian manajemen. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Nah, yang tadi saya sebutkan di kasusnya hotel mungkin Accord Group mungkin Bapak Ibu nggih. Nah, Excop yang ada di luar negeri itu menerima royalti dan fee Bapak Ibu. Nah, ini nggih. Nah, kemudian BUT-nya ini menjalankan ada jasa manajemennya, ada jasa pemasarannya, ada jasa produksinya. Jadi PT ABC itu dalam perjanjian itu nanti tolong ya kalau mau jasa manajemen ke BUT ini ya, jasa pemasaran ke BUT ini ya, jasa produksi ke BUT ini ya. Nah, maka ini tadi Bapak Ibu ya, karena hubungan efektif, karena ini satu ada kaitannya ini tadi ya, head office dengan branch-nya, maka walaupun ini tadi tidak sama, ini ya, atas transaksinya ini tadi royalti dan fee dan di sini jasa manajemen pemasaran produksi, tapi royalti dan fee-nya ini harus dibawa masuk ke BUT-nya, diakui sebagai penghasilan. Nah, seperti itu nih Bapak Ibu nih. Jadi, kenapa seperti itu? Ya, ini karena itu tadi nih. Jadi, bisa saja itu ini tadi nih.
hubungan efektif tadi itu bisa tidak kena pajak ya, seperti itu ya. Tapi ya sebenarnya PT ABC bisa melakukan pemotongan ya, seperti itu ya, PPh enam mungkin ya, seperti itu atas royalti dan fee-nya. Tetapi berdasarkan ini kalau ada BUT, nah ini tadi ya, maka penghasilan itu juga harus ditarik ke BUT-nya untuk diakui sebagai objek penghasilannya, seperti itu ya. Nah mungkin agak aneh ya, tapi ya itulah yang dipakai di negara kita seperti itu. Itu kaitannya dengan BUT tadi. Silakan, monggo Bapak Ibu ada tanggapan untuk atribusi hubungan efektif. Jadi yang membedakan dengan force of attraction tadi, kalau force of attraction tadi head office-nya itu punya eh, usaha yang sama, Bapak Ibu jualannya sama, jenisnya sama dengan BUT-nya. Nah, kalau yang atribusi hubungan efektif ini tidak sama, Bapak Ibu. Nah, ini ya. Tapi kita bisa cek bahwa di situ ada kaitannya head office dengan branch-nya. Nah, maka penghasilan head office-nya itu harus diakui juga oleh penghasilan BUT-nya. Seperti itu. Monggo ada tanggapan dari Bapak Ibu. Oke, matur nuwun Bu Felicia. Oh, Bapak Ibu untuk link absensi akan dibagikan di akhir sesi. Baik, mohon ditunggu ya Bapak Ibu. Oke, matur nuwun Bu Felicia informasinya. Mohon tetap bergabung ya sampai akhir Bapak Ibu ya. Oke, monggo Bapak Ibu ada tanggapan? Oke, kalau belum ada kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, itu tadi ya objek penghasilan BUT Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu kita bisa buatkan skema di sini Bapak Ibu nge. Jadi dari tadi ini ya bentuk usaha tetap head office itu nge. Di Indonesianya ada BUT yang menjalankan ini ya. Nah, di situ maka revenue, revenue-nya berdasarkan pasal 5 ayat 1 Bapak Ibu nge. Itu tadi yang ABC tadi Bapak Ibu nge. Nah, yang agak unik yang B sama C-nya tadi, Bapak Ibu nge. Nah, dikurangkan dengan beban-bebannya, expense yang diatur di pasal 5 ayat 2 dan 5 ayat 3 dikurangkan. Nah, ini ya Bapak Ibu nge. Nah, maka akan menjadi penghasilan kena pajak di pasal 16 ayat 3. Kemudian, maaf. Nah, ini ya. Nah, dikalikan tarif pasal 17. Nah, ini ya. Kemudian menjadi PPh terutang. Nah, PP terutang itu kemudian kemarin sudah kita ulas ya, ada setelah dikurangi PPh tadi ya, laba setelah pajak. Nah, laba setelah pajak itu tadi bisa juga dikirimkan, dikurangkan lagi Bapak Ibu ya. Jadi dikirimkan ke head office-nya. Nah, kalau dikirimkan ke head office-nya, maka akan kena pajak lagi Bapak Ibu. Nah ini ya, mohon maaf. Oke, dah. Oke, baik ya. Jadi ada namanya branch profit tax, Bapak Ibu ya, BPT. Ini pasal 26 ayat 4 Bapak Ibu ya. Jadi kalau
BUT transfer laba setelah pajaknya dari hitung-hitungan badannya tadi ya, ketika itu ditransfer ke head office, nah maka sejumlah yang ditransferkan itu kena BPT, Branch Profit Tax. Nah ini Bapak Ibu ya, besarnya adalah 20%. Nah itu bisa lebih rendah kalau ada treaty-nya. Nah ini Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah ini ya, itu diatur di pasal 26 ayat 4 Bapak Ibu ya. Pasalnya 26 ayat 4. Jadi pasal 26 sebenarnya single tarif yaitu 20%. Nah, terus kalau ternyata laba setelah pajaknya tadi ditanamkan kembali di Indonesia bagaimana? Ya maka tidak akan kena BPT ini Bapak Ibu ya. Jadi aman Bapak Ibu, tidak kena pasal 26 ayat 4 ini. Jadi ya itu menjadi penghasilan dari apa? Jadi BUT menjadi apa? Diinvestasikan kembali maka bukan objek pasal 26 ayat 4 seperti itu. Oke. Seperti itu. Oke. Saya kira untuk hari ini sampai di sini dulu aja Bapak Ibu nge. Jadi kita sampai ini nanti berikutnya kita akan masuk ke BPT-nya pasal 26 ayat 4. Saya kira seperti itu. Mungkin waktu sisanya saya ini Bapak Ibu nge. Monggo kalau ada yang ingin didiskusikan silakan Bapak Ibu. Kita sampai di sini aja dulu Bapak Ibu nge. Nah ini nge. Silakan. Monggo Bapak Ibu ada ini. Oke, baik, matur nuwun Bu Nurul. Oke ya, saya stop share aja Bapak Ibu nggih, biar enak untuk ngisinya. Silakan. Monggo Bapak Ibu mengisi link presensinya. Oke, matur nuwun Bu Nurul. Oke ya. Oke. Oke, mungkin saya kembalikan ke Bu Felicia, mungkin. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau belum ada, ini silakan. Baik, Bapak. Kelihatannya ini Bapak Ibu paham ya. Tidak ada yang bertanya. Baik, jikalau begitu saya akan menutup kelas hari ini. Terima kasih banyak Pak Oktasindu yang telah membagikan materi dan yang telah memberikan materi juga. Harapannya kiranya materi ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Sekaligus ini mengakhiri sesi
kelas pada malam hari ini. Meskipun ini tanggal merah ya Bapak Ibu, kita juga tahu, tapi Bapak Ibu semangat untuk mengikuti kelas pada malam hari ini. Sampai bertemu lagi nanti pada sesi selanjutnya. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat malam Bapak Ibu. Makasih terima kasih, Bapak Ibu, terima Pak. kasih Bu Felicia, terima Iya, terima kasih kasih Bu. Pak Terima kasih, Okta. Pak. Terima kasih, Bu. Yeah. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Bisa segera meninggalkan Zoom.